Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran fisika itu mudah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang soal-soal episode yang yang kedua, kedua ya, atau latihan soal dua alat-alat optik. Oke, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi rumus atau konsep ke dalam perhitungan untuk tiap soalnya supaya kalian itu benar-benar mengerti dan memahaminya. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, soal nomor 6. Bayangan sebuah benda yang terlihat oleh pengamat ketika menggunakan loop 5 cm ya. Jika bayangan yang terjadi tepat pada jarak 50 cm. Tentukan pembesaran bayangan yang terjadi jika jarak mata ke loop 10 cm. Ini soal agak belibet ya. Tapi nggak masalah ya. Yang penting tujuannya ini. Panjang titik api itu 5 cm, kemudian jarak mata ke loop itu 10 cm, kemudian jarak akomodasi itu 50 cm. Artinya bayangan pas tepat di titik 50 cm. Nah, kita cari dulu S aksennya berapa, kemudian berikutnya cari S-nya berapa, baru ke persamaan ini pembesaran. Oke. Nah, kerjakan dari sini bahwa jarak akomodasi ketika mengamati sebuah objek, baik itu mau pakai mikroskop atau loop ataupun teropong, itu berlaku gitu nih. S aksen plus D. Oke. Nah, bayangan tepat di 50, berarti 50 sama dengan minus S aksen plus 10. Maka dapat S aksennya adalah minus 40 cm. Nah, kemudian masukkan ke persamaan ini. S sama dengan S aksen F per S aksen plus F ya. Lihat lagi penurunan rumusnya ya. Di lensa gabungan atau persamaan lensa ya. Nah, tanda negatifnya nggak usah dibawa. Berarti ini 40 kalikan dengan 5 ya. Dibagi dengan 40 ditambah 5. Kalau sudah bisa tidak perlu ini ya. Nah, jadi berarti 40 kalikan 5 dibagi dengan 45 itu berarti 9 ya. Berarti 40 per 9 cm. Kemudian masukkan ke sini M sama dengan min S aksen per S. Nah, dikali dengan N per min S aksen plus D ya. Oke. Nah, ini masukkan saja negatifnya. Ini 40 dibagi dengan 40 per 9 ya. Nah, di sini tidak diketahui, ambil 25. Nah, ini S aksen plus D itu sama dengan 50 ya. Oke. Coret dengan ini berarti 9 kalikan dengan setengah. Ini berarti 4 setengah kali. Jadi pembesaran teropong ya untuk akomodasi pada jarak 50 itu 4 setengah kali. Oke. Lanjut ke pembahasan soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Nah, di sini diketahui lensa objektif dan okuler masing-masing ya. Oke. Boleh diketahui, boleh juga langsung ya. Di sini F-nya itu untuk objektif 3 cm, kemudian untuk F okuler itu 5 cm ya. Nah, kemudian S-nya, S objektif ingat itu 3,03 cm ya, tanpa akomodasi ya. Tanpa akomodasi berarti pengamatan minimum atau bayangan tepat di titik jauh. Oke. Nah, oke, kita jawab untuk objektif dulu ya. Objektif. Nah, kalian boleh menggunakan rumus cepat yang ini. M objektif sama dengan ya, F per S min F ya. Oke. Nah, F-nya berapa nih? F-nya adalah 3 ya. 3 dibagi dengan 3,03 dikurangi 3 ya. Nah, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 dibagi 0,03. Hasilnya berarti 100 ya, 100 kali. Nah, kemudian tanpa akomodasi, berarti ini untuk okuler ya. Untuk okuler berarti M-nya itu N per F. Ya, nanti diperoleh bahwa ini 25 per 5 ya. Nah, ini berarti 5 kali. Maka pembesaran mikroskop itu M objektif, M okuler ya, itu 100 kalikan
100 kalikan 5, berarti 500 kali. Gampang ya. Saya mau langsung boleh. Ini M sama dengan F per S min F. Nah, itu berarti objektif kan? Objektif. Ya. Kalikan dengan N per F. Itu untuk okuler ya. Sama ya seperti itu. Ya. Hapus dulu ya bentar. Ya. Oke. Sama ini. Pada ini juga sama. Ini digabung. Oke. Itu soal nomor 7. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 8. Ini hampir mirip. Cuma di sini akomodasi. Tadi akomodasi pada jarak berapa? Nih. Saya putar lagi. Tanpa akomodasi. Nah, sekarang untuk soal yang sama berakomodasi pada jarak 40 ya. Maaf, saya putar-putar ya. Supaya tidak keliru ya. Nah, diketahui F objektif itu 3 cm ya. Kemudian F okuler 5 cm. Kemudian S-nya untuk okuler itu 3,03 cm. Kemudian jarak akomodasi ini kebetulan 40 ya, 40 cm. Oke, pertanyaannya M-nya berapa ya? Nah, sekarang kita kerjain dari okuler dulu ya, untuk okuler. Nah, pakai ini X sama dengan min S aksen plus D ya. Ini okuler ya, S aksennya. Ini berarti 40. Min S aksen okuler itu plus 0 ya. Karena D-nya kalau pengamatan menggunakan kershop, mata nempel dengan lensa okuler. Maka S aksen okuler dapat minus 40 cm. Oke. Nah, kemudian cari S okulernya berapa gitu. Boleh menggunakan rumus ini. S sama dengan S aksen F per S min F. Oh, hati-hati tertukar ya. Tertukar. Nih. Ini berarti min, nah, ambil 40, kemudian F-nya itu di situ 5 dibagi dengan 40 min 5 ya. Oke, min bukan ini plus ya, bukan min ya, plus ya. Oke. Ini berarti 40 kalikan 5 per 45 atau nih 40 per 9 ya. Oke. Maka M untuk okuler dengan S aksen per S ya. Oke. S aksennya di situ 40, kemudian S okulernya itu 40 per 9 ya. Nanti diperoleh 9. Nah, M sama dengan M objektif kalikan ya M okuler. Ini berarti boleh langsung sini ya. Boleh gini. F per S min F ya. Nah, tutup ya. Kalikan dengan 9 kali ya, sorry, 9 kali. Ya. Ini 3 dibagi dengan 3,03. Ini yang tadi soalnya. Nah, kalikan 9 ya. Tadi berapa hasilnya? Ini 100 ya. Ini 9. Berarti ini 900 kali ya. Gitu ya. Oke. Soal nomor 8 ya. Lanjut ke soal 9. Jarak titik api lensa objektif dan okuler teropong itu 150 cm dan 10 cm. Bila teropong bintang digunakan oleh orang bermata normal, hitung pembesaran bayangan jika mata tidak berakomodasi, B-nya akomodasi maksimum. Oke. Diketahui bahwa F untuk objektif itu 150 cm. Kemudian F untuk okuler itu 10 cm. Nah, ditanyakan M-nya berapa untuk A ya. A akomodasi minimum ya atau tidak berakomodasi ya. Akomodasi minimum atau tidak berakomodasi atau bayangan tepat di titik jauh sama. Berarti M sama dengan langsung aja F objektif per F okuler ya. Nah, ini. Nah, itu berarti 150 per 10 berapa? 15 kali. Nah, kalau ditanyakan panjang teropongnya berapa? Atau panjang tubulus itu udah D sama dengan S aksen ya. Objektif ditambah S okuler ya.
Nah, tetapi ini akomodasi minimum, maka tinggal F objektif ditambah F okuler atau 150 ditambah 10 ya. Nah, berarti 160 cm. Ingat ya, teropong ini panjang. Nah, kecuali teropong-teropong modern sekarang itu pendek-pendek. Kenapa? Karena lensanya menggunakan lensa negatif untuk okulernya ya. Nah, sekarang B, akomodasi maksimum. Maksimum sekuatnya. Nah, ada akomodasi maksimum. Nah, harus lewat ini dulu. X sama dengan ini SI, ini okuler ya, plus D. Ingat D-nya itu 0 ya. Nah, berarti S aksen sama dengan ya, min X. Berapa? Min 25 cm. Masukkan ke sini. Ya. Sama dengan S aksen F per S aksen plus F ya. Nanti diperoleh ini 25 kalikan 10 dibagi dengan 25 ditambah 10. Oke, berarti 250 ya dibagi dengan tar. Ya. Dibagi dengan 35 ya. Oke. Boleh dibulatkan dong. Nah, M sama dengan F objektif dibagi dengan S okuler ya. Nanti diperoleh nih. Itu berarti F objektifnya 150, kemudian ininya 250 per 35 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa M sama dengan ya 150 coret tuh 15 saja per 25. 25 per 35 ya. Nah, ini berarti 7 ya. Ini berarti 15 kalikan 7 ini. Ini dengan ini 7 kan? Ini 5. Berarti 5 nih. Nah, coret. Berarti 15 bagi 5. 3 kalikan 7. 21 kali. Ini. Oke. Itu soal nomor 9 ya. Pas pusing ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 10. Oke. Soal nomor 10. Sebuah teropong memiliki lensa objektif dan lensa okuler dengan panjang 2,5 meter dan 5 cm. Itu pembesaran bayangan yang terjadi jika bayangan tepat pada jarak 50. Oke? Nah, nih, ya. Cara kerjanya mirip dengan yang tadi. Nah, sekarang boleh diketahui dulu lah. F objektif itu 250 cm ya. F okulernya berapa? 5 cm. Nah, kalau akomodasi minimum ya udah 250 bagi 5 berarti 50 kali gitu. Nah, nah jarak akomodasinya itu 50. Artinya apa? Bayangan yang dilihat ketika menggunakan teropong ini itu tepat di jarak 50 cm. Maka untuk okuler jawabannya lewat akomodasi. X dengan min S aksen. Nah, D-nya kan udah 0 ya. Udah langsung aja. S aksen dengan min X berarti minus 50 ya. Nah, kalau misalkan pusing dari mana nih? Dari sini nih. Oke. Nah, tapi D-nya udah 0 ya. Nah, masuk ke sini. Ganti. Nah, setelah itu kalian cari S-nya berapa? Cari S apa? S okuler ya. S okuler sama dengan ya. S aksen F per S aksen plus F ya. Ini supaya ngebut ya pakai ini. Ini berarti 50 kalikan 5 dibagi dengan 50 tambah 5 berarti 55 ya. Coret dengan ini berapa nih 50 per 11 nih. Oke. Maka M sama dengan F objektif per S. Nah, S. Jadi kita hapus dulu. Oke. Berapa nih F okulernya? 5. Oh, sorry, bukan 5. 250 ya, 250. Terus S okulernya 50 per 11. Nah, berapa nih? 250 bagi 50, 5 ya. 5 kalikan 11. Nah, ini berarti 55 kali. Itu ya. Itu soal nomor 10. Oke. Gampang ya? Pasti. Nah,
tolong baca lagi untuk kalian yang tidak mengerti, ulangi dan ulangi ya. Dan silakan cari sumber lain ya yang lebih mendukung lagi. Karena saya menjelaskan atau menguraikan materi ini eh, cukup singkat dan sederhana sekali. Ya. Tetapi jangan membuat kalian itu patah semangat untuk belajar. Tetap semangat ya, karena yang orang yang berilmu pasti diangkat derajatnya lebih tinggi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Next video latihan 3 alat-alat optik ya.